saya akan memandu ke jalannya kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak, sebelum kita mulai, izin untuk melakukan dokumentasi semuanya. Bisa kita seperti ini? Oke, satu. Oke, satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ya. selama kegiatan berlangsung, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, rekan-rekan sekalian dapat langsung menyampaikan pertanyaannya kepada trainer. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu akan dilaksanakan induksi keselamatan. Kepada Bapak Sunardi, kami persilakan untuk melakukan induksi keselamatan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, hingga di hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Eh, untuk hari ini kita melaksanakan eh, pro, eh, diklat ya, diklat materi untuk pembekalan kompetensi POP ya, lihat pengawas operasional pertama ya. Nah, induksi yang pertama pada saat kita melakukan ini karena daring online, diharapkan nanti tidak ada kabel-kabel yang melintang di area kita yang dapat mengganggu aktivitas atau mengakibatkan kita tersetrum. Terus pastikan colokan-colokan yang ada di tempat area kita melakukan aktivitas diklat ini juga tidak mengganggu sehingga terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Harapannya itu tidak bisa dikondisikan, dan jika memang nanti pada saat berjalannya aktivitas ini ingin ke toilet atau dan lain sebagainya, nggak usah sungkan ya, izin aja supaya tidak menahan dan pada ujungnya malah jadi penyakit ya. Mungkin itu ya sedikit induksi safety untuk pelaksanaan diklat POP untuk batch 1 hari ini ya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih kepada Pak Sunardi atas penyampaian induksi keselamatannya. Selanjutnya saya informasikan bahwa ada dua link yang harus diisi dalam kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu formulir kehadiran. Saya akan kirimkan melalui chat Zoom. Bisa Bapak chat Zoom ini sudah saya kirimkan. Tolong diisi. Dan yang kedua nanti akan ada post test yang akan saya kirimkan di akhir kegiatan. Seperti itu. Silakan Bapak, tolong diisi dulu formulir kehadirannya. Jika sudah, nanti bisa konfirmasi. Pagi, Pak. Pagi, Form aman. kehadiran. Dikit kok nggak bisa dibuka ya Mbak? Mbak Rika? Iya, Pak. Ini ku klik kok nggak bisa ya form kehadiran ini. Yang lainnya seperti apa? Apa Bisa ini? bisa? Bisa kan? Coba Ya. ini Pak Edi, coba saya kirim lewat WhatsApp ya Pak. Jadi buka di handphone. Siap, siap. Ih, Pak Edi, izin saya sudah kirim di WhatsApp ya. Kirim di
WhatsApp, oh siap. Ya gak tag Bang di laptop ini pakai melakukan verifikasi. Gitu. Oh ya, Oke, sudah. Oke, sudah, Bu. oke. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian saya kembalikan kembali kepada Pak Sunardi untuk dapat melakukan penyampaian materi POP pada hari ini. Pada Pak Sunardi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Putri. Silahkan dilanjut. Kita lanjut ya untuk proses selanjutnya. Ah, Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pagi, luar biasa. Luar biasa. Sehat semua ya, Bapak-Bapak ya. sehat. Sehat. Siap mengikuti ini ya. Ini siap mengikuti. Mungkin ada yang agak pilek-pilek atau apa, diinformasikan saja. Nanti. Terus yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah nanti pada saat diklat diharapkan bisa konsen dan tujuannya supaya mengerti materi dan bisa membuat tugas ya. Tugasnya nanti ketika sudah dibuat hari ini juga akan dikumpulkan untuk dikirim ya, disubmit ke ini ke BNSP untuk selanjutnya proses uji kompetensi. Jadi harapannya nanti yang mengganggu misalnya kayak HP dan lain sebagainya di silent aja. Apabila nanti misalnya penting, pengen nelpon dan lain sebagainya izin aja, nggak apa-apa ya Bapak-Bapak ya. Kita slow saja. Oke, terus izin share ya untuk materi hari ini. Langkah selanjutnya adalah nanti kita pengenalan tentang materi apa aja sih sebenarnya yang ada di POP, tujuannya apa sih kita POP, untuk apa sih POP ya gitu. Nah, setelah itu nanti di sesi materi ini juga langsung kita rapel ya jadi satu untuk sekalian kita ini kasih contoh tugas portofolio apa yang akan kita buat nanti. Nah, contoh tugasnya ini nanti kita diskusikan langsung di room ini ya. Jadi nanti contoh tugas yang kemarin sudah saya share di grup, di-share sama admin di grup itu apa teman-teman semuanya sudah ini mendownload dan mengisi? Belum, Mas. Belum ya, belum belum memahami ya, mungkin karena belum dikelas, tapi minimal linknya itu diambil dulu sambil berjalan juga nggak apa-apa, ada di link grup peserta, link yang POP ya. Nah itu contoh tugasnya itu di-download aja satu persatu, nanti kita bahas satu persatu. So ya itu mungkin ya untuk prosesnya. Izin share untuk hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk materinya? Udah, Pak. Ya, Terlihat ya.
Saya besarin aja sekalian. Dulu. Oke, sedikit informasi mungkin secara rutin kita juga sering ketemu ya, karena kita kebetulan satu company, ada sebagian juga yang satu company, ada yang tidak ya. Gitu. Ini Pak Robi ini hilang-hilang sinyalnya nih. Nah ini sedikit aja ya informasikan terkait dengan fasilitator hari ini itu siapa? Siapa sih Sunardi? Ya itu supaya teman-teman juga ngerti ya artinya lisensinya apa sih yang dia miliki sehingga mentrainingi hari ini gitu. Ya perkenalkan ya nama saya ini Sunardi ya. Posisi saya saat ini di Triveni sebagai superintendent. Saya juga seorang master trainer ya, master trainer BPNSP dan asesor ya. Asesornya juga BNSP gitu. Untuk pengalaman di trainer maupun di dunia manning saya di sekitar 20 tahun lebih, sedikit ya, anggap aja begitu, sekitar 20-an tahun. Posisi saya adalah sebagai master trainer, TOT level 6 ya ini master, terus asesor BNSP kompetensi ya, ahli K3, konstruksi dan pengawas operasional Madya. Jadi ketika saya posisi di Madya bisa mengisi materi POP gitu, alias pengawas operasional pertama. Karena pada dasarnya orang yang bisa mengambil POM harus punya POP gitu ya. Ini sedikit informasinya. Nah, kenapa saya mengisi? Terus saya ini siapa sih gitu. Nah, ini saya secara BNSP punya lisensi ya. Saya seorang master instruktur gitu di sini. Saya seorang master dan sertifikasi saya BNSP ya, asli bisa dicek ini ya nomor registernya itu. Terus saya juga seorang instruktur, selain instruktur saya juga seorang asesor gitu ya, pengenalan saya. Nah, di sini ada nomor MET saya yang tidak bisa di ini ya, tidak bisa dipalsu atau bahasanya di sini juga legalitasnya adalah legalitas untuk kalau akademisi ini disebut NIP ya, NIP kalau seseorang yang sudah asesor atau ini langsung dari BNSP ya, bukan LSP. Kalau ini LSP ya, kalau ini BNSP langsung yang menandatangani dan menstempel ya, punya langsung BNSP. Nah itu ya sedikit pengenalan tentang saya. Terus selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan POP? Nah, POP itu artinya adalah petunjuk teknis keselamatan pertambangan. Apa yang mau ditunjukkan ya? Kita sebagai seorang leader, karena POP ini adalah seorang leader ya. Itu kita memberikan petunjuk keselamatan pertambangan kepada yang dipimpinnya gitu. Maksudnya seperti itu ya, Bapak ya. Nah, kompetensinya ada berapa? Menurut dasarnya dari mana aja? Nah, dasarnya adalah dari Permen SDM nomor 43 tahun 2016 tentang penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional. Ini bisa operasional pertama, bisa operasional madya, bisa operasional umum ya, atau PUU ya. Gitu. Nah, jadi maksudnya di sini ya, ini dasar dasar hukumnya, dasar hukum kompetensinya di bidang pertambangan, mineral dan batu bara. Nah, kita ini ada di mineral dan batu bara. Unit kompetensinya ada berapa? Ada 10, ada 8. Gitu ya. Yang pertama adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. SK-nya adalah BOP ya. Nah ini nanti yang akan teman-teman buat ya, Bapak-bapak buat. Tugasnya wajib ada ini. Kalau salah satu aja ini tidak terbuat alias tidak dibuat tugasnya maka bisa dinyatakan BK alias belum kompeten ya gitu. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Mulai dari unit-unit ini gitu. Mulai dari unit 1 yang melaksanakan sampai ke analisa keselamatan pekerjaan itu seperti apa sih cara menganalisa pekerjaan, keselamatan pekerjaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Di sini wajib ya teman-teman nggak boleh nggak buat dan ini wajib hukumnya bagi seorang POP ya gitu. Ini ketika nanti melakukan aktivitas pekerjaan di area kerja kita, kita wajib melaksanakan ini karena kita ini diamanahi di ini Permen tahun 2016 gitu. Ini kita diamanahi ini gitu.
Makanya kita wajib punya ini dan bisa membuat ini. Dan minimal memahami ini gitu. Walaupun tidak hafal tapi memahami prinsip-prinsipnya gitu. Contohnya adalah yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh ya, area-area misalnya di area disposal dan sebagainya, yang Anda harus ada di situ untuk memastikan gitu, karena melaksanakan tugas gitu, keselamatan. Terus selanjutnya lagi di unit kompetensi yang ketiga adalah melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan, contohnya P5M, ya, terus safety talk dan lain sebagainya. Ini bagian daripada POP ya, nah, bagian daripada pengawas. Terus melaksanakan investigasi kecelakaan ini kalau terjadi kecelakaan ya. Kalau terjadi ini wajib seorang pengawas harus melakukan investigasi. Caranya bagaimana ya nanti kita bahas ya satu persatu. Terus melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko IBBR ya, biasanya ya pernah dengar ya. Ini kalau pengawas nggak bisa bikin IBBR berarti bukan pengawas ya. Maka di sini kita harus di training harus bisa membuat IBBR gitu. Ya nanti bapak-bapak disuruh bikin IBBR, disuruh bikin gitu, di contohnya nanti gitu ya. Tapi tidak harus sama dengan contohnya, boleh mengeksplor dengan caranya sendiri ya, nggak apa-apa. Melaksanakan peraturan, selanjutnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan lingkungan kerja. Ya ini penting ya. Melaksanakan ini artinya adalah melakukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait itu, maksudnya ya kita melaksanakan undang-undang keselamatan dan lain-lain ya. Terus selanjutnya adalah melaksanakan inspeksi. Nah, kita sudah ada ya di lingkup kerja kita, setiap hari kita lakukan inspeksi dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah melaksanakan analisa keselamatan. Nah, nanti di contoh-contohnya. Mbak Rika nanti coba di Japri lagi aja Pak Robinya kayaknya ini keluar dia. Siapa tahu bisa masuk lagi nanti. Terus saya lanjutkan ya. Ah, penerapannya seperti apa? Halo, tes, Oke. tes, tes. Ini ada ini Ya. saya. Oke. Oke, Cuma ya. nggak tahu, Wajib. nggak muncul kan di sana. Oh, tadi tidak muncul. Oke. Wajib on cam ya Pak ya, karena ini datanya akan kita kirim ke PNS. Oke, selanjutnya adalah pertambangan itu apa sih? Nah, pertambangan itu ini ya, maksudnya adalah yang Indonesia pinginnya, targetnya adalah Indonesia itu sejahtera. Nah, kemandirian, kedaulatan energi. Terus membangun peradaban manusia, dan yang terakhir adalah membangun pembangunan yang berkelanjutan. Itu target dari pertambangan. Sebenarnya itulah yang diamanahkan oleh undang-undang ya. Terus selanjutnya adalah hilang lagi. Bentar. Oke, selanjutnya adalah uh, nah, mungkin bisa dilihat ya begini ya, karena tulisannya ketutup kalau di tempat saya. Nah, kebijakan pertambangan ini adalah meliputi dari ekonomi, HAM, keadilan sosial, lingkungan. Nah, ini diamanahkan oleh pasal Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 tahun 45 di ayat 3 ya. Artinya bumi, air, kekayaan alam itu sebesar-besarnya adalah kemakmuran rakyat. Nah, ini nggak tahu ini rakyat yang mana ya. Kita semua rakyat ya. Harapannya ini menjadi benar-benar kemakmuran rakyat ya. Terus selanjutnya kewajiban pemegang izin pertambangan. Ini kewajiban IUP ya, atau pemegang IUJP atau IUPK ini wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice ya. Ini diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 ya, huruf A. Ini tentang apa aja? Ya, tentang ini kaidah teknik pertambangan ini kalau teman-teman saya yakin udah familiar ya, tapi ini mengulang aja, anggap aja refresh ya. Refresh gitu. Nah, ini tentang pengelolaan sisa tambang, tentang konservasi sumber daya mineral, batu bara. Nah, tujuannya adalah pengelolaan dan pemuatan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang, keselamatan pertambangan dan lain sebagainya ya. Caranya ini, nah ini di tahun 2009 ya. Terus sinergi penerapan kaidah
teknis pertambangan yang baik itu seperti apa? Ya ini contoh-contohnya ya gitu. Kepala Inspektur Tambang itu menunjuk Inspektur Tambang gitu. Inspektur Tambang menunjuk Kepala Teknik Tambang kalau di tempat kita Pak Cipto ya. Ini menunjuk lagi ke bawah namanya pengawas operasional. Ini bisa PGO yang punya PUU ya. Terus apa manajer atau HOD ya yang punya POM itu, terus superintenden sampai ke pengawas operasional. Nah, Bapak-bapak di sini nih. Jadi sebenarnya kita ini secara amanah undang-undang adalah melaksanakan tugas dari inspektur ke ke turun-turun sampai kepada kita ya gitu. Yaitu melakukan apa? Yaitu pembinaan, pengawasan secara teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral, K3 pertambangan, KO pertambangan dan sebagainya. Sebenarnya gini, secara umumnya kita ini adalah perpanjangan tangan dari bapak-bapak ini. Perpanjangan dari bapak-bapak ini untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan undang-undang oleh undang-undang di slide yang awal-awal tadi gitu. Terus selanjutnya adalah penerapan kaidah pertambangan yang baik itu seperti apa? Nah, ini kalau menurut undang-undangnya ya, pertambangan mineral batu bara ini di sini menurut Undang-Undang 2009 dan lain sebagainya. Nah ini ya contoh-contohnya petunjuk teknis keselamatan pertambangannya, ya Kemendirjen di apa? Nah ini bisa nanti dicek ya seperti apa sih dan lain sebagainya. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu tentang keselamatan pertambangan. Kita ambil yang sini aja ya. Nah, ini contohnya, ini ada di undang-undangnya. Nah, kita bahas saat ini adalah membahas tentang keselamatan pertambangan alias POP ini. Nah, ini di PP nomor 55 tahun 2020 sama ya tentang keselamatan dan kesehatan pertambangan, terus keselamatan operasional pertambangan dan lain sebagainya ini ya, diatur di situ. Nah, ini permennya, ini ya yang ditanda-tandai ini adalah terkait dengan semuanya tentang keselamatan dan keselamatan ya. Nah, ini Kepmennya, lampiran 1, lampiran 2 sampai ke berikutnya. Dan ini adalah undang-undangnya gitu. Ini ini amanatnya gitu. Undang-undang dari Undang-Undang 45 diturunkan sampai ke Kepmen sampai ke Kemdirjen. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan dari asesornya misalnya, POP itu sebenarnya amanatnya dari mana gitu ya, dari Undang-Undang Dasar diturunkan gitu, diberikan sampai kepada Kepmen dan Kemdirjen gitu ya. Kalau untuk ditanya lagi sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang POP apa ya, itu melaksanakan tugas keselamatan dari KTT sebenarnya gitu arahnya ya. Terus ini adalah kewajiban dan hak tenaga kerja. Nah, ini kewajiban kita ya. Ini adalah menurut Undang-Undang tahun 1970 di nomor 1. Nah, di pasal 12 ini kewajiban dan hak. Itu adalah memberi keterangan yang benar. Jadi contoh investigasi ini wajib memberikan yang benar ya. Dilarang juga menutup-nutupi dan lain sebagainya. Memakai dan mentaati semua syarat-syarat K3, memenuhi mentaati semua syarat K3, meminta semua syarat K3 yang dilaksanakan, menyatakan keberatan kerja apabila syarat K3 dan APD diragukan, kecuali hal yang khusus oleh pengawas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui BBR biasanya ya, dipertanggungjawabkan melalui BBR. Terus pasal 13 ini kewajiban bila masuk tempat kerja ini wajib mentaati semua peraturan K3 dan memakai APD yang diwajibkan ya, yang ini wajib gitu. Terus kewajiban pengurusnya apa? Ya ini menempatkan syarat, memasang, menyediakan APD dan sebagainya ya, sesuai dengan petunjuk pengawas atau ahli keselamatan kerja ya. Ini kalau di departemen kita disebut ahli K3 ini Departemen HSE ya. Terus peraturan pemerintah nomor 19 tahun 73 ini tentang ya melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan berpedoman pada undang-undang nomor tahun 70 nomor 1 tahun 70 dan sebagainya. Nanti ketika ditanya peraturan pemerintah yang mana sih yang mengatur tentang POP ya ini. Jawabannya adalah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 9
1973 ya. Kadang-kadang nanti biasanya ada pertanyaan wawancara, eh, entah nanti apakah uji kompetensinya langsung jadi satu atau dibikin satu persatu, nanti kita lihat tergantung asesornya ya. Terus ini lagging indikator ya, masalah indikator tentang kecelakaan tambang nasional. Ini rate-nya pada tahun 2015 sampai 2023 ini mengalami penurunan ya, alhamdulillah ya, petunjuk teknisnya karena kita sudah melakukan kaidah pertambangan dengan baik ya itu. Terus upaya perbaikan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengawas operasional pertama? Pertama kita juga harus mengevaluasi perekrut tenaga kerja dan pengembangan kompetensi, pemetaan rasio jumlah pengawas terhadap area kerja ya 1:10 misalnya menurut menurut peraturan yang terbaru ya. Evaluasi prosedur komunikasi antar departemen atau kepala bagian gitu. Terus meninjau sistem pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan kinerja atau kontraktor ya yang ada di area kita. Ini menjadi tanggung jawab kita juga. Pemantauan kinerja pengawas terdepan ini, misalnya foreman, leading hand, dan sebagainya. Ini kelas-kelasnya POP memang masih di sini ya, tapi rata-rata teman ini sudah senior semua ya di sini. Harusnya nggak POP ya, ini sudah POU harusnya ya. Oke, terus evaluasi manajemen risiko dan seluruh kegiatan. Nah, Bapak ini karena kita memang materinya POP, membahas POP dulu ya. Oke, nah ini peran pemerintah itu apa ya? Pemerintah itu mengharapkan komitmen dan partisipasi aktif seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan. Nah, ini artinya adalah teamwork ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Aman, Bapak-Bapak ya? Kalau aman saya lanjut. Aman, aman. Lanjut. Oke, saya share screen lagi. Sudah nampak, teman-teman? Oke, mulai nampak ya. Ini sinyalnya memang agak ngelag sedikit. Oke, kita lanjut ya. Baik. Terkait diklat POP. Ini adalah dasar-dasar K3 pertambangan mineral dan batu bara ya. Nah, ini materi selanjutnya. Nah, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja ya. Artinya K3 itu nanti misalnya kalau ditanya, K3 itu apa Bapak? Itu kepanjangan daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang A adalah setiap pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Ini dasarnya ya. Gitu. Terus setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya, gitu. Ini analisanya. Prinsip-prinsipnya begitu. Terus penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Dengan apa? Ya hierarki kontrol dari eliminasi, substitusi, terus administrasi sampai ke APD ya yang paling terakhir. Terus supaya bekerja dengan aman dan selamat sebagai berikut ya. Yang pertama itu wajib mengetahui dan memahami pekerjaan yang dilakukan.
Kalau pengawas disposal ya mengertilah pekerjaannya disposal, pastinya kan gitu. Kalau pengawas las disuruh ke disposal ya nggak ngerti ya, nanti malah nggak tepat. Itu ya, itu wajib. Terus mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan. Jadi kayak di BPR maupun DSA-nya pasti ada ya di sini karena wajib mengetahui tahapan-tahapan dan langkahnya serta pengendalian kontrolnya ya. Terus selanjutnya adalah mengetahui bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dari pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini mungkin misalnya kalau nanti damping di situ longsornya kemana dan lain sebagainya pasti bisa dipahami ya sebagai upaya supaya kita aman ya. Terus selanjutnya adalah mengetahui cara pengendalian terhadap bahaya-bahaya tersebut ya. Itu semua ini sebenarnya terangkum dalam IPPR ya. Terus tujuan keselamatan kerja itu apa? Pertama adalah mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapatkan luka, cedera, atau mati. Nah ini yang terakhir ini jelek ya, jangan sampai terjadi ya. Bahkan luka sedikit pun kalau bisa jangan. Itu tujuannya adalah ya. Terus yang selanjutnya adalah tidak terjadi kerusakan alat, material, produksi, ya, produktivitas jadi kurang dan lain sebagainya. Terus selanjutnya upaya pengawasan terhadap 4M yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Itu tujuannya. Terus apa itu keselamatan kerja? Nah, nanti ketika ditanya, Bapak, saya cuma coba ingin tahu dong, dijelaskan apa itu keselamatan kerja misalnya. Saya selalu nanya begitu ya. Ini jawabannya gitu. Boleh di screen atau di foto, monggo itu nanti siapa tahu bisa dipakai ya kan gitu. Adalah usaha untuk dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan. Itu maksudnya keselamatan kerja itu. Yang kedua adalah memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Nah, dan selanjutnya adalah mencapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Itu maksudnya ya. Terus apa tujuan kesehatan? Nah, tujuan kesehatan adalah melindungi karyawan dari sakit akibat kerja atau akibat lingkungan kerja. Makanya kita diadakan MCU dan lain sebagainya. Kalau kurang fit ya difitkan, disuruh call up dan lain sebagainya. Ya rata-rata kolesterol ya. Kalau banyak kolesterol ini berarti perlu perlu ini ya, perlu call up. Ya. Seperti itu sampai fit baru boleh kerja ya. Nah itu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu ini. Nah, ini wajib tahu ya nanti supaya kalau ditanyain asesor paham. Terus pentingnya ketiga itu untuk kita apa? Gitu. Pentingnya adalah menyelamatkan karyawan dari sakit, penderitaan, kehilangan gaji atau nafkah ya. Itu terus menyelamatkan keluarga dari kesedihan masa depan, kehilangan pemasukan gitu. Karena kita ini tulang punggung ya. Gitu. Makanya ya ini jangan sampai terjadi ya. Gitu. Kesedihan di masa depan dan seterusnya untuk keluarga. Terus menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, nah, contohnya gitu, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena terhenti kegiatan, harus melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai stop produksi. Lah ini pernah ya kita seperti ini, makanya jangan sampai terjadi, makanya kita seorang pengawas itu wajib punya POP itu begini, tujuannya supaya ngerti dasar-dasar hukumnya, tujuannya apa sih, pentingnya ketiga ini untuk apa sih, itu tujuannya begitu ya. Kenapa kalau BNSP dulu nggak pakai diklat langsung uji kom bisa ya, tapi harus hati-hati gitu. Kalau sekarang mensyaratkan wajib diklat dan harus ada bukti-buktinya seperti ini ya, Bapak ya, itu sekedar informasi saja karena seringnya terjadi pemalsuan dan lain sebagainya ya. Terus sertifikasi diklat juga nanti wajib dilampirkan untuk sebagai syarat portofolio ke pembuatan sertifikat BNSP-nya gitu ya. Sedikit informasi pentingnya diklat dan ini itu memahami gitu ya, memahami apa arti daripada POP gitu. Terus yang selanjutnya adalah berpikir selamat dan sehat. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Dari diri sendiri itu kita berpikir sudah sehat dan selamat dulu. Baru kita mengelit yang lain. Apakah tempat kerja kita aman? Nah, ini pastikan dulu, lakukan inspeksi, observasi ya. Terus apakah saya sudah siap bekerja? Apakah sudah bekerja dalam keadaan aman dan sebagainya? Ini perlu ini nih. Contohnya nenteng tukang las nih ya, ini mantap nih ya. Oke, terus selanjutnya adalah
gambar ini menunjukkan dari keluarga itu hati-hati bekerja ya Pak. Ini artinya itu kami menunggu Bapak di rumah. Artinya kami sayang Bapak dan sebagainya. Ini kita supaya ingat ya bahwa keselamatan itu eh, sangat penting buat kita. Ya. Kita ini ditunggu sama keluarga, diharapkan sama keluarga pulang dalam keadaan yang sehat dan selamat, tak kurang satu apapun kan. Terus kalau ditanya nanti ya, kecelakaan itu apa Bapak-Bapak? Nah ini jawabannya. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Kecelakaan adalah suatu kejadian yang antara lain tidak direncanakan. Nah, pasti itu nggak direncanakan. Kalau direncanakan itu bukan kecelakaan, modus ya. Nah, terus tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Duduk di kantor ketimpa mos, tergeletak banyak, ada juga. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Ini maksud daripada kecelakaan. Artinya adalah ini ya. Terus penyebab kecelakaan itu apa? Penyebabnya ini tindakan yang tidak aman. Ini 80% ya persentasenya. Jadi sebenarnya semua pekerjaan terjadinya kecelakaan itu yang menyumbang paling banyak itu sebenarnya TTA, alias tindakan tidak aman. Ini 80%, 88% sendiri dibanding yang lain. Yang kedua adalah kondisi tidak aman. Misalnya ada apa ya yang melintangi kita seperti area licin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita melakukan tindakan aman ya dikasih bersih, dieliminasi dan lain sebagainya ya otomatis kondisinya ini akan jadi aman. Contoh seperti itu. Ini hanya 10%. Yang terakhir adalah takdir, makanya jangan menyalahkan Tuhan ya. Kalau aduh ini karena nasib aja aku begini padahal enggak ya. Sebenarnya ini karena tindakan kita sendiri ya, apa yang kita terima hari ini itu rata-rata dari tindakan kita sendiri. Ini kalau menurut versi Heinrich ya gitu. Terus kalau versi perusahaan itu gini, tindakan tidak aman itu 96% malah gitu. Lebih banyak ya. Nah, penyebab lain baru 4% gitu. Berarti semuanya ini dari diri kita. Ini penyebabnya ya. Kalau menurut versi Heinrich ataupun dari perusahaan DuPont ya. Terus penyebab kecelakaan itu adalah tindakan tidak aman. Contohnya adalah tidak mengenakan APD, tidak mengikuti prosedur kerja yang ditentukan, tidak mengikuti peraturan K3 yang telah dibuat, contohnya gitu. Bekerja sambil bergurau. Nah, ini salah satunya juga penyebab ini ya, bekerja sambil bergurau gitu ya. Terus mengemudi melebihi kecepatan. Nah, kondisinya yang tidak aman apa? Lantai kerja yang licin, ini contoh-contoh saja ya. Tempat berserakan, pencahayaan yang kurang, dan lain sebagainya ya. Oke, terus ini adalah pemeriksaan kecelakaan. Nah, tujuan dilakukan pemeriksaan kecelakaan ini adalah untuk apa? Mencari penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut itu apa gitu tujuannya ya. Ini investigasi ya bahasanya itu. Terus memberikan rekomendasi, memberikan tindakan pencegahan, terus akhirnya yang diharapkan apa ya tindakan koreksi pencegahan agar tidak terjadi lagi ya. Itu terus selanjutnya adalah bahaya apa saja sih ya, yang ada di kegiatan pertambangan. Apa saja sih lain bahayanya. Ini bahaya, ini resiko ya gitu. Jadi kita harus bisa memetakan antara bahaya dan resiko. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan pada alat, proses atau lingkungan sekitar ini disebut bahaya ya. Terus resikonya apa? Resikonya adalah kemungkinan kecelakaan cedera pada manusia. Kemungkinan ya, masih belum tentu ya. Nah, kerusakan pada alat dan seterusnya ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau bahaya itu segala sesuatu yang berpotensi, kalau resiko adalah kemungkinan. Nah, ini ya. Nanti ini pasti ditanyakan ya ketika saat uji kom nanti ya. Nanti saya yakin teman-teman udah paham betul ya. Terus cara mengetahuinya apa? Tipe-tipe bahaya. Ini ada bahaya kimia, ada bahaya lain-lain ya, zat kimia dan lain sebagainya. Caranya harus diidentifikasi. Terus caranya juga harus dikendalikan ya, dikendalikan bahayanya. Caranya yang kita lihat MSDS-nya dan lain sebagainya ya. Cara pengendaliannya. Kalau terminum, terhirup dan lain sebagainya harus bagaimana itu biasanya kalau sudah berbahaya ada ya di material data sheet-nya MSDS. Nah, ini tipe-tipe bahaya. Ini contohnya
bahaya fisik, suara bising, getaran, radiasi, dan lain sebagainya. Makanya wajib pakai airmap atau end plug kalau ketika masuk di area genset ya, yang bising-bising. Terus ini biaya biologi, ada tawon, ada monyet, ya, dan lain sebagainya, virus, biologi, dan lain sebagainya, serangga, parasit, ini termasuk. Terus ini adalah contoh-contoh bahaya ergonomi ya, ketika kita tidak sesuai gitu. Ini yang overload dan lain sebagainya, duduk tidak ergonomi, ini masuk dalam kategori bahaya. Ini bahaya mekanis ya, contoh bahaya mekanis ini di mekanikal dan ini pergerakan daripada unit ya. Terus ini bahaya lingkungan sekitar, ini kemiringan, tidak rata, licin, cuaca dan sekitarnya ya. Ini bahaya tingkah laku, ini tindakan kepatuhan, kelistrikan ya, pemasangan kabel grounding yang tidak sesuai, sampai tidak bisa ditutup dan sebagainya, ini termasuk tipe-tipe bahaya. Nah, kondisi tidak aman itu apa? Ya perkakas atau peralatan rusak dan lain sebagainya. Ini checklist ya. Ini contoh checklist, checklist tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Ini contoh kondisi tidak aman checklistnya ya. Terus ini contoh jalan angkut di tambang ya. Contoh-contoh hasil ini. Dari materinya ini adalah contoh-contoh yang kondisi-kondisi yang kurang aman. Nah, ini bahaya-bahaya mekanikal, ini bisa kesetrum dan lain sebagainya ya, karena tidak dikondisikan dengan baik, berserakan gitu. Ini contoh-contoh bahaya saja. Ini tindakan-tindakan yang kurang aman. Ini contohnya tangan ditaruh di sini ya, ini sangat berbahaya. Nah, ini tindakan-tindakan contoh yang tidak aman, merokok di tempat yang dilarang, contohnya ya di area fuel station. Nah, ini contoh-contoh saja. Ini contoh-contoh saja, saya teruskan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau aman, saya lanjut ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini contoh-contoh ini ya, dasar lingkungan pertambangan. Ini adalah dasar-dasar lingkungan pertambangan sesuai dengan unit kompetensinya tadi ya. Nah, ini oke. Pengaturan perlindungan lingkungan hidup ini berdasarkan Undang-Undang di nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Nah, ini adalah contoh peraturan pengaturan undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan ya. Ini adalah pasal-pasalnya. Sebutkan salah satu saja, nggak perlu harus hafal semua. Misalnya ini terlalu panjang gitu ya. Ya Bapak ingat aja yang Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Pak tentang pertambangan mineral dan batu bara gitu aja udah no problem, aman ya. Nggak perlu harus semuanya hafal karena ya nggak semuanya harus kita hafal kan. Terus isu-isu penting lingkungan hidup ini tuh IUP ini oleh pengusaha yang kurang tidak memahami dan karakteristik terus pekerja tambang yang kurang kompeten, makanya kita kompetensikan hari ini ya supaya kita diakui sebagai seorang yang memiliki kompetensi menjadi seorang pengawas gitu. Isu lingkungan sebagai pintu masuk kalangan tertentu untuk membuka pertambangan dan sebagainya. Ini isu-isu ya. Dampak-dampaknya apa terhadap lingkungan ya terjadi perubahan tentang alam, itu gangguan terhadap keseimbangan alam, perubahan komunikasi alam, gitu. Perubahan iklim makro karena hutannya dibabat habis ya, gitu. Terus mempengaruhi kualitas air, permukaan air, tanah dan lain sebagainya ini dampak-dampak daripada lingkungan pertambangan. Nah, perubahan bentang ini contohnya gini, yang awalnya gunung sekarang jadi sewakan. Nah, ini perubahan ya, perubahan kemarin gunungnya di situ ya sekarang udah dipindah gitu ke disposal itu perubahan-perubahannya. Nah, ini perubahan akibat kegiatan pertambangan yang awalnya hijau begini, nah sekarang jadi sewakan begini. Ini. Mau tidak mau ya, ini contoh-contoh pertambangan. Perubahan-perubahan akibat kegiatan pertambangan ya.
Itu pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan mineral. Ini contoh-contohnya adalah pengelolaan lingkungan hidup ini mulai dari A, B, C sampai I ya. Contohnya adalah lingkup pengelolaan lingkungan hidup pertambangan minerba ini adalah pengelolaan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup ya. Yang ini diatur melalui perundang-undangan yang di awal tadi ya. Terus ini juga salah satunya, ini adalah kegiatan eksplorasi mulai dari pembukaan lahan sampai ke kajian geokimia ya. Ini wajib diketahui juga, paling tidak mengetahui, nggak harus hafal ya. Karena kalau kita ngapalin ini ya cukup lumayan liang ya. Terus pengelolaan lingkungan hidup ini sama ya, ini untuk konstruksi, ini dari pembukaan lahan sampai ke fasilitas pengelolaan lingkungan, mulai dari drainase, kolam, pengendap, dan lain sebagainya. Ini untuk konstruksi ya. Nah, ini lanjutannya. Terus ini adalah peraturan-peraturannya ini diatur di mana sih semua kegiatan tadi ya, ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Gitu. Tujuannya adalah kita bisa mereklamasi areanya gitu ya. Ini masuk ke dalam amanat undang-undang ini. Ya. Terus baku mutu lingkungan, ini peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2002 ini tentang baku mutu lingkungan ya. Contohnya kayak ini parameter ya, baku mutu air limbah, pasir, besi dan biji ini biasanya orang-orang geotek punya ya. Gitu. Itu. Ya. Terus ini baku mutu lingkungan ya, ini baku mutu ini contoh-contoh nanti ketika membuat tugas bisa minta kepada teman-teman yang ada di kantor ya, ini tentang baku mutu air limbah, ini pH-nya berapa dan lain sebagainya, ini teman-teman disuruh buat ya. POP, POM sama ya, tapi kalau POM dia lebih detail dan lebih agak sedikit susah, harus merinci gitu ya. Kalau POM masih dalam tahap sekedar ada data saja dianggap ngerti gitu ya. Nah ini contoh-contoh, ini metrik-metriknya ada. Lampiran-lampirannya apa aja sih? Ya ini di lampiran-lampiran ini tentang baku mutu air nasional, baku mutu udara, gitu ya, baku mutu air laut dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh baku mutu ya. Nah, diamanatkan oleh siapa? Oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Meliputi apa aja? Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, prinsip ini adalah prinsip-prinsip dasarnya ya. Ini kalau kita sering dengar itu terkait dengan pengaturan AMDAL. Ya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, diturunkan ini gitu, supaya tidak berubah ya. Ini adalah penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaan. Gitu. Ini ya. Ini tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha ini mulai dari dokumentasinya kita menyiapkan AMDAL sampai ke sini persetujuan sehingga mendapatkan persetujuan pertambangan. Ini arahnya ini kita diminta membahas tentang seolah-olah kita ini memiliki izin usaha pertambangan gitu. Kita ini kan tadi di awal tadi kan perpanjangan tangan daripada kait sampai ke KTT sampai ke kita ya kan gitu. Nah, ini hanya pemberitahuan saja, jadi nggak harus kita mengerti banget tapi minimal memahami. Nah ini Permen LHK nomor 4 ini ada di peraturan menteri ya, itu bisa di googling tentang apa aja dan lain sebagainya itu bisa di. Nah, kalau ditanya nanti permennya apa ya, LHK nomor 4 tahun 2021 tentang lingkungan ya gitu tadi. Tuh, ini contoh-contoh AMDAL kan, gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini pedoman pelaporan, gitu, pelaksanaan pengolahan lingkungan hidup. Ini hanya contoh saja, menurut Kemen tahun tadi, tahun 2005. Nah, ini analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang melanjutkan disebut AMDAL. AMDAL itu maksudnya ya, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup. Nah, upayanya apa? Pengelolaan lingkungan hidup, file dan sebagainya. Ini hanya pemahaman saja ya, nggak perlu mengerti karena rata-rata tidak ada di dalam tugas. Nah, berikut dan seterusnya ini sanksi-sanksi ya, sanksi-sanksi jika kita tidak melakukan itu gitu. Makanya kita
wajib ya membantu KTT kita untuk melakukan itu. Karena tidak ini dendanya lumayan ya. Ini 1 miliar sampai 3 miliar ya. Hanya gara-gara lingkungan. Sangat penting ya. Kalau air tercemar sampai ke misalnya ke kampung penduduk, mereka bisa nuntut. Nah, kita kena pasal-pasal ini. Akhirnya kena denda begini ya gitu. Jangan sampai kita melakukan aktivitas tersebut sehingga terjadi seperti ini gitu. Kena sanksi kita ya. Itu ini menurut PP-nya, ini pengawasan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ini harus berkoordinasi dengan pejabat, pengawas, dan reklamasi, dan seterusnya. Tata laksana reklamasi dan pasca tambang, ini contoh-contohnya aja. Ini juga tata laksana, ini undang-undang, ini mulai dari layak, dan lain sebagainya, sampai studi kelayakan ya. Terus pengelolaan lingkungan hidup ini sama ya, sama kayak mulai dari tahap perencanaan dan seterusnya. Ini pelaksanaan operasionalnya, nah ini kita yang melakukannya, mengolah bantuan dan lain sebagainya, limbah, mengolah limbah dan lain sebagainya. Ini terkait erosi ya pada tumbuhan atau timbunan OB dan lain sebagainya, ini contoh-contoh erosi. Terus terjadinya air asam di dalam tambang, mulai dari H2-nya sampai ke ini ya rata-rata orang-orang ini bisa ngecek ya, ngecek pH tanah, pH air gitu. Ini air asam tambang, ini contoh-contohnya saja. Kalau sebelah kiri ini masih aman, nah sebelah kanannya ini ikannya sudah mulai mabuk ya. Ini selanjutnya ini contoh-contoh air asam ya, bentuknya yang awalnya seperti ini bisa menjadi seperti ini gitu. Kalau warnanya masih begini berarti masih aman, kalau begini sudah mulai nggak aman ya area sekitar. Ini debu akibat ini menjadi isu juga ya kita, kalau nggak ada WT berarti tidak teriak debu ini karena masuk kategori ini ya bahaya ya pengelolaan lingkungan. Nah ini limbah-limbah ini kaum mekanikal nih rata-rata ya. Kalau sudah melakukan servis ini harus dikasih alas pakai terpal, itu tujuannya supaya nggak mengelola limbah ini ya, karena 1 liter ini bisa puluhan tahun ya, bisa air tanah kita tercemar. Ini reklamasi pasca tambang ya. Reklamasi ini adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata memulihkan ya. Ini untuk memulihkan ya artinya. Itu pasca tambang adalah kegiatan sistematis ya, terencana, berkelanjutan dan seterusnya. Nah ini ya contoh-contohnya. Ketika sudah dilakukan reklamasi dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh pengelolaan limbah dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum cukup? Bisa dimahami ya kira-kira? Aman, Pak. Jika cukup, saya Ya. lanjutkan. Izin, Pak. Saya lanjutkan Bapak-Bapak ya, kita langsung ke materi ini. Kita lanjut ke materi tugas tugas saja sekalian, biar nanti kita bahas bareng-bareng. Tugas seorang POP itu nanti kita mau uji kom itu melakukan tugas apa saja sih gitu. Nah ini contoh tugasnya ya. Nah ini contoh tugas. Oke, saya share dulu mulai dari yang pertama. Nah, sinyalnya apa kurang bagus ya? Sudah kelihatan teman-teman? Halo? Nggak muncul? Apa sinyal ya? Belum ini. Baru di layar nih. Sebentar ya ini. Iya, belum masih Jaringannya. muter-muter. Oke. Nah, ya, muncul dulu jaringannya. Sudah. Oke, sudah mulai muncul ya Pak Robi ya. Buka aja cam-nya nggak apa-apa, anunya apa untuk nggak usah di mute. Nah, karena ini kita diskusi ya, langsung diskusi. Kita di sini diskusi aja. Ini contoh dan kita langsung buat ya, kita buat. Itu sudah muncul layarnya? Sudah.
Nah, ini Oke. contoh ya. Nah, ini contoh adalah form peserta meeting. Ini wajib dibuat. Ini adalah yang Sudah, pertama sudah. ya. Nah, ini wajib dibuat. Ini contoh-contohnya, logonya nanti silakan diganti. Nah, kalau sesuai dengan PT-nya masing-masing ya. Nah, nanti contohnya ada di link itu juga. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini penting karena nanti malam harapannya Bapak-Bapak setelah diklat ini sudah membuat, nanti malam sudah ngumpulin. Besok kita sudah submit ya gitu. Mudah-mudahan nanti tanggal 20 sudah bisa dilaksanakan uji kom gitu. Karena nanti kan akan dibimbing untuk ngisi ngisi apa ya secara online gitu. OK satunya ini, OK duanya ini gitu. OK itu maksudnya unit kompetensi ya yang tadi kita bahas di 8 unit kompetensi tadi. Nah, ini temanya apa? Contohnya ini jaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Dan wajib ada nama-namanya gitu, ada namanya, jabatan, departemen, nah, dan harus ditandatangani ya contohnya. Ini contoh tugas kita. Nah, ini yang membuat dulu Ahmad Taufik, dia sebagai seorang group leader welder dan sebagainya, dia di departemen plan gitu. Nah, itu dia mengelit anggotanya welder gitu, mengisi di sini. Nah, teman-teman harus membuat ini, tapi teman-teman tiap hari pasti ada ya, namanya toolbox meeting atau P5M ya. Ini wajib membuat ya, nggak sama persis kayak gini, nggak apa-apa. Yang ada di situ aja nggak apa-apa. 5M. Ini hanya Ya. ya P5M, ini hanya contoh ya gitu. Sampai di sini dapat dipahami ya. Kalau dapat saya lanjutkan. Sudah mulai nama? Ya. Enggak ya? Oh. Oke, ini Ya. contoh checklist laporan inspeksi. Nah, ini kalau mau pakai yang ini boleh, nggak apa-apa. Tapi ininya harus dihapus, jangan sama ya. Nanti kalau sama ini dipelakan, karena ini yang kita buat contoh saja ya. Nah, ini contohnya setnya mana gitu. Hari, tanggal ini harus teliti ya. Nanti di revisi. Ini harus diedit kalau memang mau pakai yang ini formatnya gitu. Ini contoh kompon inspeksi high voltage ya. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh inspeksi, kondisinya bagaimana, nah, kodenya apa, housekeeping area kerjanya nggak bagus atau apa dan sebagainya, tinggal nyeklik ya. Kalau bagus semuanya, good ya 4, di checklist 4. Ini contohnya. Kalau mau pakai ini, tolong ininya ini ya, diganti logo perusahaannya, ininya disesuaikan dan lain sebagainya, silahkan nggak apa-apa. Ada di link yang sudah dikirim Mbak Admin ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh form inspeksi. Kalau di tempat Bapak ada lagi form yang diinspeksi tapi bisa di print, yang bisa dibuat ini, nah silahkan, nggak apa-apa, pakai saja yang ada di situ. Tapi kalau mau pakai ini, wajib ininya diganti. Jangan sampai namanya ini juga tetap ini gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau tetap ini ya beda lagi. Hmm. Nanti kasusnya nggak kompeten ya, alias BK, belum kompeten. Gitu. Belum bisa membuat berarti kan gitu. Membuat tugasnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini inspeksi lingkungan. Nah, seperti yang tadi ya dibahas. Nah, ini inspeksi lingkungan. Nah, silakan kalau mau pakai ini juga boleh. Tapi ya harus diganti. Contohnya ininya juga logonya diganti, diperbaiki gitu ya. Ini juga diperbaiki gitu. Ya, contohnya ini. Oh, ini kok sama Kalau ya? Sebentar. Ya, ya apa? Lanjut. Gimana, Pak? kalau ini kita pakai yang 5R itu bisa kan? 5R. Masuklah itu. Inspeksi Lima, lingkungan ini. inspeksi lingkungan bisa. Pakai 5R mungkin juga Ya. bisa sih, Bapak. Nggak apa-apa. Itu. Menyesuaikan saja. Ya. Itu masuk di inspeksi lingkungan kan, area lingkungan boleh, nggak apa-apa. Ya. Nanti ketika ditanya asesornya, ini apa Pak? Ini bukan nomor ini Pak gitu. Nanti saya screen, saya share di grup ya. UK-nya tadi 8 tadi itu apa ada? Nanti saya share di grup. Itu wajib dibuat. Contohnya ini gitu ya, mengikuti UK-nya tadi, unit kompetensinya. Gitu. Oke. Contoh tugas selanjutnya adalah laporan CSA.
Nah, JSA yang biasa dikenal dengan Job Safety Analysis, nggak harus sama seperti ini. Tapi kalau Bapak-Bapak punya form JSA yang sama juga, tanggalnya juga harus terupdate ya, jangan sampai tanggal 25 Juni 2025 nanti nggak valid ya, artinya nggak valid. Sudah expire gitu ya. Ya harus sekarang buatnya gitu. Ini contoh-contoh saja ya. Ini tentang ini ya engineering, perapian longsoran dan lain sebagainya. Ini contohnya ya. Ini contoh-contoh JSA. JSA itu isinya apa aja? Isinya adalah uraian aktivitas, potensi bahaya, tindakan pengendalian dan penanggung jawab areanya. Ini JSA. Ini contoh saja. Nggak harus sama persis gitu. Minimal ada JSA tapi semua pekerjaan kita pasti ada JSA ya. Silahkan nanti kalau mau pakai ini tetap tapi ini harus diganti ya. Harus diganti nama-namanya juga harus diganti. Oke, ini contoh JSA saja. Kalau anu pakai JSA yang ada juga tidak ada masalah. Menyesuaikan dengan pekerjaan masing-masing saja. Yang penting memahami saja gitu. Ini selanjutnya adalah contoh tentang laporan kecelakaan kerja ya, yang kita bahas tadi. Ini tentang laporan penyelidikan investigasi. Ini di PT Antarga Mahaka Makmur ini berarti PT AMM PPA ya. Nah ini contoh-contoh formatnya ya, gitu. Ini contoh-contoh formatnya. Nah, ketika ini dari jam segini dan lain sebagainya, lah mungkin kalau Pak Robi dan tim ini sudah sering sekali ya, kadang-kadang investigasi yang kayak gini ini udah kenyang ya sama CLS ya. Nah ini kalau diharapkan kalau bisa nihil, 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 nihil gitu targetnya ya. Jadi supaya uh, kita ini mampu ya menyelesaikan tugasnya gitu. Kalau ini nihil, 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 nihil berarti aman dan ini bisa dipertanggungjawabkan untuk, wah ini kompeten ini orang ini bisa menihilkan laporan investigasinya. Gitu. Pakai ini boleh, tapi harus ya harus disesuaikan nomor-nomornya ini masih ASE, AMF, nah ini juga harus sesuai ya, jangan sampai nanti dicek sama ini kalau biasanya asesor tuh teliti banget ya, sekecil apapun didetailkan. Wah ini kamu nggak edit kah atau gimana kah atau pakai punya orang lain atau bisa apa enggak, nah itu. Ini yang kita harus hati-hati ya. Boleh pakai ini tapi harus dipastikan ya, ini contoh, ini tidak valid karena tahun 2024 gitu ya. Ini juga harus diganti. Mengupdate harus diupdate. Gitu. Ini contoh-contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang laporan tindak lanjut K3. Ini sinyalnya ngelek-ngelek. Nah, ini Oh, oke, masuk kembali ya, ringan teman-teman. kan? Ya, efek sinyal Ya ini itu kan. hilang ini. Oke, Hilang. sudah mulai muncul, teman-teman? Sudah muncul belum, Mas? Belum, belum kelihatan. Oke, padahal udah masuk ini. Ini saya efek sinyal, Bang. Bisa saya ganti. Oke. Saya beri aja. Nah ini ada sudah. Ada muncul. Efek sinyal ya Bapak ya, kadang-kadang sinyalnya memang kurang stabil. Di mana-mana ini lagi hot sinyal kurang stabil. Bentar ya, tak pindahkan saja sinyalnya. Biar lancar, pindahkan dulu. Hotspot.
Tapi kelihatan ya Bapak ya. Ini tinggal beberapa UK aja sih. Kelihatan ya. Kalau kelihatan saya lanjut ini. Nampak ya Pak Edi ya? Lagi. Iya Pak. Sebentar. Saya ganti dulu sinyalnya. Fotonya aku juga nggak muncul ini. Oke. Dan share kembali. Oke, ini mulai muncul, Pak. Ya, ya. Ya. Nah, ini contoh tugas tindakan lanjut pelaporan meeting K3 ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini boleh pakai format ini. Nah, tapi pastikan diedit gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, dari SHE dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Ya, ini remarks-remarksnya dan lain sebagainya nggak apa-apa, boleh memakai ini atau diedit-edit dikit menyesuaikan tempat kita, boleh. Memakai format ini juga boleh. Ini karena ini kan sebenarnya orang medik ya yang punya formatnya ini, tapi kalau bapak-bapak mau ingin cari ke orang medik maupun HSE, meminta juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau pakai ini, silahkan nanti diedit-edit aja. Disamakan dan disesuaikan. Ini dudet-dudetnya ini juga harus disamakan ya. Nah, apakah ini statusnya open ataupun sudah close dan sebagainya, silahkan. Misalnya rambu-rambu di area tambang masih kurang. Ini dudetnya di tanggal segini masih open apa tidak dan sebagainya. Ini silahkan nanti dicek ya, dibuat. Ini misalnya ini inspeksi workshop, inspeksi limbah, inspeksi TPS dan lain sebagainya ya. Kalau memang ini close ya close, ini setnya mana, PSI-nya siapa dan lain sebagainya ya. Kalau PSI-nya PLN, di PLN, misalnya MOD, MOD dan sebagainya, silahkan nanti dikreasikan sendiri ya. Ini partisipasinya siapa aja? Ini yang kemarin kumpul bareng itu Pak Robi. Ada yang ini kan ada MHU, ada AMM, ada Hmm. PST, ada DK dan lain sebagainya. Ini boleh CLS, boleh Arutmin, boleh siapa gitu. Silahkan aja dirubah mengikuti anunya masing-masing ya, perusahaannya masing-masing. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Oke, saya Ini stop. yang termasuk inspeksi terencana ini ya? Betul, inspeksi terencana, betul sekali. Oh, kemarin yang saya kirim ini jadwalnya malah. Menyesuaikan Jadi, aja Pak, contoh menyesuaikan contohnya aja, boleh pakai format ini diedit atau menyesuaikan yang ada di situ. Nah, ini Hmm. contoh IBBR. Nah, nanti selanjutnya adalah contoh IBBR ya. Nah, ini hanya contoh. Nah, BPR-nya ini hanya di sana seperti ini, gitu. Contohnya seperti ini. Ini kalau di sana ya, kalau di perusahaan sana. Nah, kalau di kita seperti apa BPR-nya? Ya, kalau kita BPR-nya kalau nggak salah itu bentuknya Excel, ya pakai aja yang punya kita. Ini kan hanya contoh gitu. Ya, contoh tujuannya apa, prosedurnya apa, AS-nya siapa, dan lain sebagainya rencananya bagaimana. Ini contoh dibuat oleh siapa dan ditandatangani oleh siapa ya gitu. Ini hanya contoh. Tapi jika di situ BPR-nya lebih bagus, pengendalian risikonya lebih bagus, ya no problem, bikin aja ya. Bagus gitu, enggak apa-apa. Menyesuaikan Iya, saja. Ya. Ada pertanyaan? Aman? IBPR, ya IBPR yang kita punya itu kan banyak sekali tuh di Excel Betul. kan. Ya, Itu aja dikirim tidak masalah toh. boleh, enggak apa-apa. Kirim aja. Kan mereka klubnya juga besar, Pak. LSP, duitnya banyak kok. Kan aman. Bisa, Iya, nggak iya. apa-apa. Kirim aja IPPR-nya itu. Lang, IPPR produksi ya. Biar aja dia pusing lihat ya kan. Tapi kan Iya, iya. validnya jelas. Iya, Validnya iya. jelas. Karena eh, contoh prinsip seorang uji kom itu namanya VATN ya. Valid, accountable, ya, terkini,
dan asli. Itu 4 ini ya. Ini saya bocorin teman-teman. Jadi nanti itu harus valid. Valid itu artinya ya benar itu keluaran dari sini dan memang kamu orang tripeni dan kamu orang bekerja di situ dan sebagainya dibuktikan dari surat keterangan kerja atau surat perintah mengikuti diklat dan lain sebagainya itu validnya ya. Terus asli ini ya memang benar-benar asli, bukan sesuatu yang diambil-ambil dari mana gitu. Nah, terkini ini maksudnya update tadi yang saya sampaikan, kalau 2023 ya harus dirubah menjadi 2026. Terkini ya. Nah, yang terakhir adalah akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Itu ciri-ciri apa ya tugas kompetensi di BNSP. Kalau tidak memenuhi syarat 4 ini, maka dinyatakan tidak kompeten alias belum kompeten, harus ngulang. Sayang kalau ngulang kan, mending buat yang lain ya energinya gitu. Ini contoh IBPR, oke, ini sampai di sini bisa dipahami. Boleh pakai yang format lain. Ini hanya contoh-contoh. Selanjutnya adalah contoh form inspeksi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh form inspeksi, ini masih di tahun 2025. Ini nggak valid ya, artinya nggak terkini, gitu. Nggak terkini. Nah, ini udah 2026, ini harus diubah. Ini contoh-contohnya, ya, sesimpel ini gitu. Ini kalau di sana, dan ini pun bisa memenuhi gitu kan. Ini contoh inspeksi tempat kerja. Nah, kalau kita ini kan punya SAP ya, enggak apa-apa kalau itu memang bisa di print, bisa di ini, no problem. Enggak apa-apa contoh inspeksinya gitu. Ini contoh-contoh. Nah, penjadwalannya dan sebagainya. Kalau mau pakai ini ya monggo, nggak apa-apa. Silakan, tapi jangan lupa diedit dan pastikan ininya dibuat terkini ya, benar-benar masuk dalam kategori terkini. Gitu. Benar-benar sudah dibuat sekarang, bukan dibuat dulu gitu. Dipastikan ya, gitu. Oke, ini contohnya saja. Terus selanjutnya adalah SOP investigasi. Ini contoh SOP-nya. SOP investigasi tentang. Oke, kelihatan ya, sudah ya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Boleh pakai ini juga boleh. Kalau enggak, ya pakai yang lain, ya silakan. Ya, menyesuaikan saja. Kalau pakai ini barang yang sudah jadi, gitu. Terkait dengan SOP-nya, gitu. Sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah, ini contoh-contohnya, ya tinggal diedit-edit saja, menyesuaikan dengan yang ada. Gitu. Ini contoh-contoh SOP. Cara membuat tugas contoh-contoh SOP ini ya, kecelakaan investigasi. Ini contohnya. Nah, ini ditandatangani ini dan disetujui oleh Kepala Teknik Tambang. Dan pastikan ini tanda tangannya Pak Cipto ya. Nanti jangan sampai Pak Aris Subagio. Nah, ini beda ya. Ini harus tanda tangannya Pak Cipto kalau di Arutmin ya. Kalau HSE ini harus Pak Wismo atau Pak Yudi atau siapa ya gitu. Pastikan di situ tanda tangannya ini valid ya, tidak ini karena nanti biasanya dari pihak BNSP itu mengecek siapa jajaran orcat organisasi yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Itu untuk memastikan. Oke, ini contohnya saja. Terus selanjutnya adalah contoh ini form SOP DSA. Nah, ini contoh SOP JSA. Ini SOP-nya kalau tadi JSA-nya. Nah, ini SOP-nya ya. Ini contohnya. Nah, JSA itu ternyata punya SOP ya, Bapak ya. Nah, SOP itu meliputi apa aja? Mulai dari tujuan, ruang lingkup, referensi ini wajib ya. Kalau SOP harus punya ini. Kalau nggak punya ini bukan SOP namanya, gitu ya. Harus punya ini. Referensi, definisi, adat report itu apa dan lain sebagainya. Nah, ini SOP ya namanya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Harus ada punya ini matriksnya, matriks diagram. Ini SOP.
Kalau tidak ada metrik diagram bukan SOP. Nah, ini yang terakhir, ketentuan, pembuatan, analisis, dan lain sebagainya. Boleh pakai format ini, tapi dirubah ya nanti yang lain-lainnya. Nah, ini contoh SOP. Ini SOP JSA. Semua pertambangan sama ya, pakai kayak gini, cuman biasanya di sininya aja yang diedit nama-nama perusahaannya, dan ini diedit menyesuaikan. Diagram alurnya sama ya, mulai membuat DSA, pembuatan DSA, revisi DSA sesuai, kalau sudah pengesahan, terus sosialisasi DSA gitu ya, pemantauan pekerjaan sehingga selesai gitu ya. Ini siapa aja, SHE dan lain sebagainya ya, PSI-nya, dokumentasinya dan lain sebagainya, ini sama, semua perusahaan hampir sama ya. Ini SOP ini nggak beda, biasanya sama di semua perusahaan. Kalau JSA berbeda-beda ya, tergantung perusahaannya masing-masing. Tapi kalau SCP sama. Nah, cuman di sini harus dipastikan pengesahannya jangan Sunardi ya. Nah, nanti di sini pengesahannya Sunardi ya, masalah ini. Karena kan bukan Sunardi yang ada di sini, Pak Wismo atau siapa ya. Nah, ini contoh-contohnya. Tuh, nah, boleh pakai format ini, silahkan dipakai saja. Oke, selanjutnya adalah kita buka kembali form inspeksi. Nah, ini contoh form inspeksinya. Nah, ini form inspeksinya. Nah, boleh seperti yang punya Pak Bapak-bapak nggak apa-apa. Ini dumping point ya. Ini contoh form inspeksi dumping point. Di tanggal sekian, nomornya sekian dan lain sebagainya. Ini contohnya gitu. Pemeriksaan area tambang atau jalan hauling. Nah, dumping point. Ini checklist 1, checklist di checklist 2 dan lain sebagainya. Statusnya open atau apa dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Ini cara membuat tugasnya. Monggo boleh pakai ini, juga boleh pakai yang mana. Nah, ini nanti di sini pastikan ya diinspeksi oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan diinspeksi ulang oleh siapa. Waduh, sudah muncul belum? Belum. Oke, pas aku ngomong sampai ngiler ini sebentar, belum ya. Tak share screen lagi. Muncul? Nah, ya, muncul, Pak. Oke, ini contoh inspeksinya. Ini boleh ya pakai yang lain. Ini contoh inspeksi area tambang dan jalur hauling ya. Ini contohnya. Nah, ini checklist saja ya, menyesuaikan. Apakah area dumping aman dari keretakan dan ini contoh ya. Kalau aman ya oke gitu. Kalau enggak ini contoh yang tidak aman nih. Apakah dumping bebas dari debu? Oh enggak ternyata. Ini checklist di sini gitu. Ini contoh-contoh saja, silakan menyesuaikan nanti. Nah, saya hanya menekankan pastikan bagian bawah ini diisi dan ditandatangani gitu. Nah, tindakan perbaikan temuannya apa? Misalnya ada yang nol kayak tadi gitu. Apa gitu, misalnya berdebu ya, minta tindakannya apa? Minta BT gitu, status open apa close. Ini dipastikan sudah terisi dan ini ada dan juga ditandatangani kan. Ini pastikan gitu. Kalau mau pakai form ini gitu. Nah, minta tanda tangan digital aja ke mereka gitu, tinggal tempel gitu ya. Biasanya kan gitu ya, nggak masalah, nggak harus tanda tangan basah. Nah ini contoh, oke sampai di sini kita lanjut lagi ke laporan IBPR, contoh laporan IBPR. Wah, agak banyak ini. Kling. Oke, keluar. Kelihatan, Pak? Kelihatan Kelihatan. ya. Nah, ini contohnya saja. Ini yang Pak Robi lihat IBPR panjang itu gini nih. Ini. Nah, kalau yang tadi kan SOP-nya ya. Nah, ini IBPR-nya gitu. Nah, departemennya apa, produksi kah atau apa, dan sebagainya, revisi apa tidak, dan sebagainya. Ini contohnya. Nah, di kita banyak juga, nggak apa-apa, screen aja, foto aja, ambil foto berapa gitu aja, nggak usah harus semua, ini contoh-contoh aja, nah, gitu. Di BBR-nya ambil di foto, di crop, baru di copy, tapi paste-nya pakai foto ya, Pak ya, yang nanti contohnya seperti ini, ketika diklik ini foto nih, munculnya ini foto. Nah, ini contoh kayak ini foto ini bentuknya. Itu supaya nggak bisa dirubah ya. Nah, itu nanti Bapak ya, ini contoh cara membuat tugas.
Nah, teman-teman pasti punya BPR dan pastikan di sini validasinya dan ditandatangani gitu. Itu ditandatangani oleh yang bersangkutan. Tapi semua BPR kita pasti sudah ditandatangani ya karena udah kita lakukan pekerjaannya ya, udah disahkan sampai ke semua level PCO. Nah itu di screen aja Pak Robi dan teman-teman ya. Nanti di screen aja baru ditaruh di sini gitu. Ini contoh BPR-nya. Terus selanjutnya adalah terkait laporan inspeksi terencana ini yang Pak Robi tanyakan tadi. Oke. Nah, ini yang dimaksud laporan inspeksi terencana itu seperti ini, Pak Robi ya. Ini contohnya saja, tapi kalau di situ ada yang lain lagi silakan, nggak apa-apa gitu. Ini contoh-contohnya. Housekeepingnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini ya contoh-contohnya ini baik, kurang baik, baik, sangat baik. Nah ini kayak 5R juga, Bapak, gitu. Kayak 5R inspeksi terencana ini gitu. Gitu. Dindingnya stabil apa tidak, apa keretakan atau apa dan tidak boleh pakai ini, silakan tapi diedit ya. Bagian bawahnya nanti skornya mana? Nah, di sini akan muncul secara otomatis ya. Nah, skornya 100% kah, 98% kah, baik apa tidak dan sebagainya. Nah, terus tindakan perbaikannya apa? Misalnya pembuatan tanggul pengaman sudah close gitu ya, yang dari inspeksi tadi lah. Di sini tanda tangan ini yang melakukan inspeksi. Gitu. Nah, ini pastikan diedit namanya ya. Terus jabatannya. Ini contohnya. Tinggal sedikit lagi. Sebentar. Ini satu lagi ini adalah contoh inspeksi yang tidak terencana. Ya. Contoh inspeksi yang tidak terencana. Nah ini contohnya. Nah ini pastikan di sini juga disamain, terus nomor SAE-nya ini juga disamakan, terus CDE-nya misalnya tim berapa ya disamakan aja, departemennya apa dan lain sebagainya ini disamakan kalau mau pakai format yang ini. Nah nilai risikonya seperti apa? Nah, ini silahkan disesuaikan saja. Jika memang ini tidak terencana ya, ini kan bahaya objek di workshop fabrikasi ini contohnya yang melakukan inspeksi kemarin itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau di misalnya bahaya debu, ya, nilai resikonya berapa ya silakan aja ditulis di sini. Gitu. Nah tindakan sementara yang dilakukan apa ditulis itu juga di sini. Nah pastikan ini terisi juga gitu di lembaran ini. Baru nanti diserahkan ya ini contoh saja. Ini tidak perlu tanda tangan ya gitu. Hanya ini contoh saja. Kalau mau pakai ini silakan. Kalau mau pakai yang lain ada, yo monggo. Tapi pastikan ini semuanya udah diedit dan terkini ya, yang terbaru gitu ya, terupdate. Nah, semua contoh ini sudah. Terus ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan contoh tugas, monggo kita diskusi dulu. Itu yang terakhir itu kayak hazard report itu ya? Modelnya seperti itu, hazard report. Kurang lebih hazard report gitu. Saya tidak terencana ya kan itu. Sesuatu laporan yang tidak terencana. Itu kalau bahasa apa ya? Bahasa teknis pertambangan tidak terencana. Kalau kita ya hazard report, sesuatu yang tidak diinginkan tapi ada terjadi ya. Kita kan harus melaporkan kan gitu. Kurang lebih ya hazard report lah. Boleh pakai contoh yang ada atau pakai yang lain silahkan. Nanti kalau mau pakai yang ada silahkan diedit saja. Kami nggak menyarankan, tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa gitu. Silahkan saja. Gitu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang perlu dipertanyakan lagi terkait dengan tugas maupun proses maupun yang lain, monggo silakan. Oh ya, itu kan ada sebagian yang sudah saya kirim itu. Nanti bisa dicek kah? Siapa tahu ada yang kurang apa segala macam kan? Info balik kita lengkapi. Sangat bisa, Pak. Jadi nanti semua link yang sudah kita di-share sama admin itu silakan aja nanti di-share di situ. Nanti kami akan ngecek dulu gitu sebelum akan kami submit. Ketika nanti terjadi apa perlu revisi biasanya akan kami japri ya lewat admin. Kalau yang bagian ini di screen nanti biasanya di screen sama kita. Bagian ini tolong diganti, bagian ini dikasih keterangan nanti. Oke.
Iya, iya. Atau chat personal juga nggak apa-apa, sambil ngopi juga no problem, aman. Ya itu masalahnya kadang-kadang luput sudah sambil menghadapi gempuran dari CLS kan. Sangat paham saya. Nanti kami validasi dulu kok, kami Oke lah. validasi dulu sebelum kami submit. Kami usahakan apa ya yang terbaik lah buat teman-teman tadi itu. Oke, Pak. Mungkin ada yang lain, Pak Maulana, ada yang mau tanya? Mungkin Izin ke toilet dulu, Bos. ya. Oh silakan kalau kita Pak Edi, silakan kalau mau bertanya. Aman, Pak. Mau Aman ya. izin Oke. ke belakang ke toilet Toilet? dulu sebentar. Oke, siap. Silakan lanjut. Lanjut ke toilet dulu, nggak apa-apa. Oke, ya itulah kurang lebihnya ya, Pak Robi ya. Ya. Sebenarnya materi ini itu sudah nggak relevan ya buat Bapak, tapi mau tidak mau karena kondisi ya, karena kondisi ya itu sebenarnya Iya. gitu. Ya dulu waktu dulu POP yang dulu ada 3 kali perpanjangan kalau tidak salah dulu itu masih Capman 55 ya kan, sekarang kan sudah Terbaru, ya terbaru, jadi memang ya perlu di inilah otaknya, refresh. karena dulu kan kita ini masih terkait dengan tugas dan tanggung jawab pengawas itu kan Capman 55 pasal 12 ya kan, terus apa yang terkait dengan kategori kecelakaan tambang dan segala macam kan semua masih diatur sama Capman. Nah, sekarang Ya, kan sudah berbagai macam pembaruan-pembaruan ini tahun demi tahun. Nah, kita di betul, situ yang anunya kita kendala kita kan apalagi kita di dunia kita yang sekarang ini kan sudah keseharianan kita itu sudah bergelut dengan aktivitas sehari-hari. Terkadang kita sudah luput dari ada pembaharuan-pembaharuan terkait dengan perundang-undangan apa segala macam. Nah, disitulah agak-agak gimana gitu. Secara pelaksanaan eh, di lapangan saya kira ya apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Cuman yang ada di dalam otak kita ini masih dengan undang-undang yang lama. Nah, itu suatu kendala buat buat kita ini oke. untuk Nanti ini khusus buat batch ini. Nanti materi yang kita bahas tadi akan saya jadikan satu file link ya. Saya nah kirim itu. di grup. Saya akan kirim di grup. Silakan nanti diambil, di download, jadikan dokumentasi buat Ya, ya belajar-belajar sampai seterusnya. betul. Siapa tahu nanti teman-teman membutuhkan ini loh materinya gitu. Nggak apa-apa. Ini yang terbaru, yang Nah, terupdate ya, katanya dari BNSP yang sampai tahun 2025, 2026 belum ada update gitu. Jadi yang ini yang terupdate. Nah, silahkan nanti dipahami saja di apa monggo hmm. nanti akan saya share untuk dibahas ini khusus ya. Silahkan nanti untuk Oke, materinya Pak. itu. Oke, mungkin ada Siap. lagi tambahan pertanyaan dari Bapak? Ada perubahan nggak, Pak, untuk Capman? Kalau dulu Capman 55, kalau yang Hmm. sekarang ada perubahan kah? Ada yang tadi kita bahas tadi Bapak. Ya, ada Oh, maaf, saya beberapa ya. ya, ada. Jadi ada Kementerian SDM dan lain sebagainya kalau sekarang ya dulu nggak ada Hmm. ya. Nah, Ya, itu Ada. contoh-contohnya ya gitu. sekarang kan sudah kayak Permen 1870. Betul. Hmm. Itu dasar hukumnya saja ya. Permen itu tetap Ya, berlaku, tapi diperbarui lagi menyesuaikan dengan kondisi aktual gitu. Karena yang dulu ya Oh, namanya apa ya perubahan itu pasti. Itulah sebuah begitu juga pertambangan perubahan itu tetap berjalan gitu. Dulunya begitu sudah relevan ketika tahun 2003 ke atas itu udah tidak relevan maka dirubah di tahun 2025 harus ikutin Kementerian SDM nomor sekian dan sebagainya dan sebagainya. Dulu IUJP sekarang menjadi IUP. Nah itu kan perubahan-perubahannya ya gitu. Itu salah oh. satunya. Makanya nanti saya share ya, silakan aja yang kita bahas tadi nggak apa-apa. Tapi pada intinya pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisannya itu ya seputar yang kita bahas tadi aja sebenarnya. Tidak perlu, jangan sampai menjawab, waduh saya tidak tahu ya Pak ya. Minimal jawab walaupun salah. Gitu. Gak apa-apa. Gitu. Jangan sampai jawab ke asesornya, Ya.
Misalnya Oh, ditanya Pak Robi, ya, dasar-dasar hukum pertambangan yang Pak Robi ketahui apa? Wis sembuh ngarang apa? Yang penting menjawab gitu. Misalnya, jauh. oh dasar hukumnya tahun Undang-Undang 45 nomor sekian. Misalnya nomornya salah, ya nggak apa-apa. Jadi namanya kita uji kok ya Eh, gitu loh. betul, Itu betul. itu prinsipnya. Gitu. Yang penting jawab. Oh ya mas namanya apa dasar hukum pasti undang-undang nggak tahu nomor undang-undangnya nomor berapa salah bu ya saya pikir nanti gitu ini bocoran karena saya Ya, asesor ya betul. jadi sedikit Betul, ya betul. tahu Terima gitu. kasih, mantap Pak. Jadi jangan sampai nggak jawab ketika itu aduh ngeblank ya Pak kemarin aku udah didiklat tapi lupa ya masalah BK itu jangan sampai Aduh, gitu ya jadi harus harus menjawab walaupun ini makanya nanti saya share untuk debat ini silakan nanti dipelajari sedikit-sedikit nggak harus hafal kalau ngapalin dibanyak itu ya nggak mungkin saya yang nggak hafal kok yang saya sensor nggak hafal kok gitu tapi minimal paham gitu ya minimal Ya, paham ya, ya. ya. Betul, betul. kita ada Oke. pertanyaan lagi. Aman-aman. Oke, jika aman, saya kembalikan ke Mbak Amin. Silahkan untuk dilanjutkan, Mbak Amin. Baik, terima kasih Pak Sunardi atas penyampaian materinya dan terima kasih kepada para terima kasih atas partisipasinya dalam diklat POP kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya izin untuk mengirimkan eh, formulir atau Google Formulir untuk pengisian post test POP. Saya sudah kirimkan di chat Zoom ini. Bapak silakan untuk dikerjakan setelah sesi ini berakhir. Baik, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Selebihnya kurang 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 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Kita bantu beraktivitas. di share ya linknya tadi untuk diisi podcastnya ya Bapak ya. Oke. Ini yang post test diklat